Halo teman-teman investor, beberapa hari yang lalu saya berkesempatan untuk menghadiri Mega Talk Show Investasi yang diselenggarakan di Institut Teknologi Bandung. Di acara tersebut, guest star-nya adalah Bapak Lo Keng Hong, investor Indonesia yang disebut-sebut sebagai Warren Buffett-nya Indonesia. Di video kali ini, saya akan menampilkan sedikit cuplikannya dan beberapa foto materi yang ditampilkan. Tapi mohon dimaklumi ya kalau kualitas videonya kurang begitu bagus karena hanya direkam menggunakan kamera handphone seadanya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, enjoy the video guys. Saya dulu kerja di bank, saya pikir uang yang paling banyak itu adanya di bank. Uang itu banyak sekali di bank, ternyata saya keliru. Kalau kita lihat indeks bursa saham kita pada hari Kamis ini ya, itu indeks kita 5.600 sudah turun, jumlahnya masih ada 6.518 triliun. Jadi di Bursa Efek Indonesia, saham-saham yang diperdagangkan itu lebih besar nilainya daripada dana yang masyarakat yang ada di perbankan kita. Ini ada saham-saham yang terbesar ya. Ada BCA nilainya 775 triliun. Ada BRI nilainya 516 triliun, Telkom 345 triliun. Bank Mandiri 339 triliun, Unilever, Astra, Sampurna, Chandra Asri itu nilainya triliunan semua. Ya. Nah ini tadi 700 triliun lebih saham BCA. Nah ini ada, kalau Aramco, Saudi Arabia itu perusahaan negara, nggak usah disebut dari swasta aja. Apple itu nilainya 1.305 triliun US dollar. 1 triliun 305 miliar dolar. Kalau dikalikan 14.000 berapa tuh? Satu perusahaan. Banyak deh pokoknya. Kalau dana masyarakat yang ada di perbankan kita 6.000 triliun, beli saham ini semuanya dikumpulin beli perusahaan ini satu setengah 50% aja nggak bisa. Di situ ada Microsoft nilainya 1 triliun 203 miliar, ada Google, Amazon, Facebook, Alibaba, Berkshire, JP Morgan. Di kafenya Pak Ajit ada tulisan saya, diabadikan di temboknya. Bunyinya gini, Tuhan Maha Pengampun, tapi bursa saham tidak kenal belas kasihan. Mungkin sekarang udah banyak orang yang menangis. Tadi aja Pak Ajit kita ada yang punya 40 miliar habis semua taruh di diversifikasi fund manager. Ternyata yang dia pilih semua rampok yang berjubah fund manager semua. Apa yang harus kita ketahui? Satu, manajemen. Ya. Apakah perusahaan itu dikelola orang yang jujur, profesional, dan berintegritas? Atau perusahaan itu dikelola orang yang tidak jujur, tidak profesional, dan tidak berintegritas, yang suka mengambil uang perusahaan untuk memperkaya diri? Kalau saudara ingin jadi orang yang miskin, belilah perusahaan-perusahaan yang dikelola orang yang tidak jujur, tidak profesional, tidak berintegritas. Kalau saudara ingin jadi orang yang kaya, hanya membeli perusahaan yang dikelola orang yang jujur, profesional, dan berintegritas. Jangan pernah pilih. Kalau mau miskin, pilih yang tidak jujur. Kalau mau kaya, pilih yang jujur. Gampang ya. Emiten yang ber-GCG untungkan investor yang punya tata kelola yang baik. Belilah perusahaan yang punya bidang usaha yang baik. Ya,
ini contoh perusahaan yang bidang usahanya tidak baik. Lihat dari luar semuanya bagus, penumpangnya banyak, tiketnya paling mahal. Kita pikir dia untung besar nih, penumpangnya banyak, harga tiketnya mahal. Yuk kita lihat yang paling penting kan, lihat isi kantongnya ya. Ternyata tahun 2014 rugi 368 juta dolar. Rugi 368 juta dolar. Kali 14.000 berapa tuh? 5T kali ya? 2015 untung 77 juta dolar. Tahun 2016 untung 9 juta dolar. Untungnya seupil 9 juta. 2017 rugi lagi 213 juta dolar. Penumpang banyak, tiket mahal. Saya satu hari diundang di Universitas Siak Kuala di Aceh. Garuda kelas ekonomi pulang pergi 6 juta. Bisa pergi ke Tokyo tuh 6 juta. Pesawat oleh enggak? Masih 2017 masih rugi 213 juta. 2018 dia tulis untung 5 juta. Rame-rame dikomplain. Dia malah jadi rugi 175 juta dolar. Belilah perusahaan yang cuannya gede. Cuannya gede. Lihat ya, jumlah ekuitasnya 7,5 triliun. Ekuitas 7,5 triliun. Labanya 9 triliun. Mana ada perusahaan ROE 120%, dahsyat banget. Modal 7,5 triliun, labanya 9 triliun. Perusahaan super company. Yuk kita lihat apa yang dikatakan dalam kurun waktu 35 tahun kinerja saham Unilever Indonesia terus melesat. Jika seorang investor membeli 1000 lembar saham pada saat IPO seharga 3.175 per lembar, saat ini nilai investasinya bernilai 5 miliar. Kalau kita beli 3.175, investasi 3 juta, jadi 5 miliar. Lah kalau belinya 3 juta, kalau belinya 300 juta gimana? 317 juta. Kerja keras nggak? Nggak perlu kerja bobo gitu. Bangun-bangun, duit gua yang 300 juta jadi 500 miliar loh. Ini bukan halusinasi, ini kisah nyata, bukan hayalan, bukan. Coba tanya Pak Reza tuh, betul nggak? Jadi investasi 317 juta bangun-bangun jadi 500 miliar. Ini kisah nyata. Belilah perusahaan yang valuasinya murah. Ini bukan rekomendasi membeli atau menjual. Ini adalah contoh soal saja. Contoh soal saja. Penin Finansial itu labanya 9 bulan 43 rupiah. Kalau kita setahun kan jadi 60. Harga sahamnya berapa sih? 250 ya. PI-nya hanya 4 kali sekian. 4 kali sekian. Jadi kita beli saham 250, labanya 60. Jadi rasionya 4 kali sekian. Ini contoh perusahaan yang valuasinya mahal. Harga sahamnya itu 11.000. Ya 11.000 lebih kalau nggak salah nopol. Labanya 9 bulan itu 4,46 rupiah. Kalau kita setahun kan anggaplah, ini berapa sih September ya, anggap 6 rupiah. PI-nya 2000 kali PI. Ada yang perusahaan yang harga sahamnya 11.000, ini labanya hanya 6 rupiah. Di price earning ratio-nya hampir 2000 kali. Kalau labanya stabil sampai 2 abad lagi baru break even investasi kita. 2000 tahun tahun 2000 kan, nanti tahun 4000 baru break even. Kalau labanya stabil, PI 200 kali dan PI 4 kali.
Ya belilah yang valuasi yang PI-nya rendah 4 kali daripada yang 2000 kali, jangan. Mau miskin? Mau? Kalau mau miskin beli saham yang PI-nya 2000 kali, miskin. Mau kaya? Beli saham yang PI-nya rendah. Ada orang bilang saham itu high risk high gain. Semua di seluruh dunia ngomongin itu high risk high gain. Menurut saya enggak. Resiko itu datang dari ketidaktahuan kita. Kalau dia beli saham ini nih, ini yang PI-nya 2000 kali, itu bukan high risk high gain, high risk low gain, malah high risk no gain bisa. High risk no gain bisa. Kalau beli saham yang PI-nya rendah, price to book rendah, itu low risk high gain. Beli yang perusahaan valuasinya murah, itu bukan high risk high gain, low risk high gain. You beli saham yang PI 2000 kali, high risk bukan high gain, high risk no gain bisa. Rugi bisa. Investor yang bijak dapat menghasilkan uang ketika dia tidur. Tidur adalah cara untuk meraih kekayaan. Menurut Warren Buffett, analisis yang ada di dasar pada grafik, volume, dan pergerakan harga tidak berarti apa-apa kecuali omong kosong tak bermakna. Jangan pernah beli kucing dalam karung. Kita harus tahu apa yang kita beli. Karena kalau kita beli kucing dalam karung, harta kita bisa habis. Dari muda kita cari uang sampai tua, terus udah banyak uang, udah tua dititipin ke orang, akhirnya habis tadi seperti yang Pak Ajit ceritakan tadi. Jadi sekali lagi pesan saya, jangan pernah beli kucing dalam karung. Harus tahu apa yang kita beli. Kunci sukses dari seorang investor adalah membaca laporan keuangan perusahaan publik. Itu kunci sukses dari seperti Warren Buffett. Sekian, terima kasih.